Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik seperti yang sebelum-sebelumnya True. Kita di Cerita Pagi Tri Morning Show akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan kita diskusikan beberapa hal penting. Dan topik hari ini yang akan kita sampaikan adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum Bang Saifuddin Bantasyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Iya. Ya. Bang, kalau kita lihat Abang selaku pemerhati komunikasi di Aceh, apa sebenarnya komunikasi itu yang paling penting Bang? Pertama, pengamatan saya itu seperti ini. Orang tidak sepenuhnya, banyak yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa komunikasi itu suatu skill yang perlu dipelajari sebenarnya. Mengapa? Karena 80% aktivitas manusia di luar tidur itu aktivitas komunikasi. Ya, cuma orang karena aktivitasnya yang sangat besar semacam itu menganggap komunikasi ini sesuatu yang berjalan seperti biasa aja, tidak perlu ada pelatihan, tidak perlu belajar misalnya ya, tidak perlu memahami. Toh selama ini misalnya komunikasi yang berlangsung tidak menimbulkan banyak masalah gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara detail ya, kadangkala pesan-pesan yang disampaikan itu tidak tersampaikan atau tersampaikan tapi tidak sempurna diterima atau disalah mengerti. Begitu juga dalam komunikasi tertulis, khususnya di dunia WhatsApp ya, Facebook, Twitter ya. Ya, jadi bahasa komunikasi itu kan bisa secara lisan tapi juga bisa melalui tulisan gitu. Nah, karena itu kadang-kadang timbul kekecewaan dari orang yang menerima informasi, timbul konflik. Ya, jadi saya melihat bahwa selama ini orang tidak begitu menaruh kepedulian gitu, karena ya menganggap ini sesuatu yang biasa seperti orang menarik nafas gitu ya. Iya. Apa Bang hal yang paling penting yang harus dipunyai dan apa hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi itu Bang? Hal paling penting kan untuk memastikan bahwa pesan yang kita terima itu, pesan yang kita kirimkan itu diterima sebagaimana yang kita inginkan, kan? Itu yang paling penting. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pesan yang kita kirimkan diterima sebagaimana yang kita inginkan? Tentu pertama kita punya kemampuan menyampaikan pesan itu secara lisan, ya, secara logis, secara runtut begitu, tidak dari belakang ke depan, ya, secara kronologis, ya. Kemudian yang kedua, agar efektif maka kita bisa memadukan pesan-pesan secara lisan tadi itu dengan bahasa tubuh kita, terutama kan kalau bertemu langsung itu facial kita, ya, ekspresi wajah kita. Kemudian kita kuatkan dengan gestur tangan kita, body kita, ya. Nah, itu. Kalau tidak langsung, tentu misalnya melalui telepon, ya. Bagaimana mengatur speed, ya, mengatur volume, ya, untuk memastikan bahwa pesan itu betul-betul clear diterima oleh lawan bicara kita. Dalam menulis juga begitu, bagaimana kita menulis pesan dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, grammar yang bagus kalau dalam bahasa Inggris, agar orang tidak salah paham. Itu caranya kalau dari segi teknis. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.